Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi Tesukasih, mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang teater. Yuk, kalian simak materinya ya. Teater mencakup standar kompetensi, mengapresiasi karya seni teater, lalu mengekspresikan diri berkaitan dengan seni teater. Dasar mencakup menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur estetis pertunjukan teater. Yang kedua, menunjukkan sikap apresiatif terhadap pesan moral atau kearifan lokal pertunjukan teater. Yang ketiganya, merancang persiapan pergelaran teater. Dan yang keempat, menerapkan prinsip kerjasama dalam berteater. Pengertian teater dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas yaitu segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak, misalnya wayang golek, lenong, akrobat, debus, sulap, reog, band, dan sebagainya. Arti sempit, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak dengan media percakapan, gerak, dan laku atau tanpa dekor, didasarkan pada naskah, tertulis dengan diiringi musik, nyanyian, dan tarian. Teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam suatu karya atau seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Unsur-unsur teater menurut urutannya. Yang pertama, tubuh manusia sebagai unsur utama atau pemeran, pelaku, pemain, dan aktor. Yang kedua, gerak sebagai unsur penunjang atau gerak tubuh, gerak suara, gerak bunyi, dan gerak rupa. Yang ketiga, suara sebagai unsur penunjang atau kata, dialog, ucapan, dan pemeran. Yang keempat, bunyi sebagai efek penunjang atau bunyi benda, efek, dan musik. Yang kelima, rupa sebagai unsur penunjang atau cahaya, dekorasi, rias, dan kostum. Dan yang terakhir adalah lakon, yaitu sebagai unsur penjalin cerita, non-cerita, fiksi, dan narasi. Bentuk teater Indonesia berdasarkan pendukungnya. Rakyat, yaitu teater yang didukung oleh masyarakat kalangan pedesaan. Bentuk teater ini punya karakter bebas, tidak terikat oleh kaidah-kaidah pertunjukan yang kaku, sifatnya spontan dan improvisasi. Nah, yang kamu lihat di sini adalah contoh dari lenong, ludruk, ketoprak, dan yang lainnya. Teater keraton yaitu teater yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton dan kaum bangsawan. Bawah ini yang kamu lihat adalah contoh dari teater wayang. Teater urban atau kata-kata, teater ini masih membawa idiom bentuk rakyat dan keraton. Ini gambar dari teater urban. Kontemporer yaitu teater yang menampilkan peranan manusia bukan sebagai tipe melainkan individu. Ini adalah gambar dari teater kontemporer. Nah, itu yang tadi Bu berikan adalah materi tentang teater dan ragamnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas buat kalian, yaitu memberikan ringkasan tentang teater yang Bu berikan tadi. Buat ringkasannya. Lalu yang kedua, di sini kalian membuat naskah cerita dan dialog tentang masalah COVID yang terjadi di lingkungan Anda.